Kalau mau dibilang main. Ya, bisa merapat ke sini terlebih dahulu. Di sini ada yang di tempat adem nih. Silakan berkumpul, tapi tetap menjaga ketertiban karena ini adalah lalu lalang untuk kendaraan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para pedagang dan para pengunjung serta perwakilan wakalah dari Jakarta yang terhormat Pak Tatang dan ibu-ibu para mustahik yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, serta nikmat kesempatan sehingga kita bersama-sama berkesempatan hadir pada rangkaian Pasar Muamalah Bekasi. Dan salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini merupakan bagian dari pengikut ataupun umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum bazar ini dibuka, ada beberapa penyampaian yang kiranya harus sama-sama kita ketahui. Yang ibu-ibu sekarang ini pegang, ini namanya dirham. Ya, kita harus sama-sama tahu ini adalah dirham. Dirham itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah perak. Di mana zaman kakek moyang dulu, kakek moyang kita, itu dia bertransaksi menggunakan koin-koin seperti ini, Bu. Koin-koin seperti ini yang ditransaksikan pada kakek moyang kita mungkin ya. 3 atau 2 generasi di atas kita. Kalau di saya berarti kakek saya masih menggunakan koin-koin seperti ini untuk bertransaksi di pasar. Kenapa sekarang tidak ada lagi? Ya karena para bankir pada saat itu mengumumkan kepada rakyat bahwa memegang koin-koin emas ataupun koin perak, dinar dan dirham itu tidak aman. Para bankir ataupun pandai emas pada saat itu mengungkapkan bahwa itu tidak aman, sehingga mereka menyerukan agar masyarakat menyimpan emas dan peraknya pada mereka, sehingga di saat mereka ataupun rakyat itu menyimpan hartanya berupa emas dan perak, diberikanlah kwitansi. Nah, kwitansi itu yang mungkin saat sekarang itu disebut sebagai uang kertas. Jadi kertas itu sebagai nota, sebagai bukti kita bahwa kita menyimpan emas dan perak di mereka, di bankir tersebut. Nah lalu yang menyimpan ini mau membelanjakan emasnya. Nah nanti dia itu pasti bakalan ngambil emasnya ke para bankir atau pandai emas. Nah pandai emas itu mengatakan tidak perlu menukarkan ke sini. You atau kamu bisa membelanjakan nota itu ataupun kertas itu ke pedagang yang lain, karena ini adalah kertas itu adalah sebagai bukti bahwa kau sudah mempunyai emas di sini. Nah, maka dari itu kenapa bazar ini ataupun pasar ini terselenggara pada saat ini? Dulu juga sebenarnya ada transaksinya pakai koin juga, tapi sekarang kita adakan lagi karena adanya zakat, di mana para muzaki ataupun orang-orang yang diberi kelebihan harta, dia berzakat menggunakan koin-koin dirham. Karena apa? Karena ya memang wajibnya zakat itu menggunakan koin-koin dirham seperti ini. Nah setelah para muzaki berzakat ke Baitul Mal ataupun ke para amir atau sultan,
Lalu koin ini harus dibagikan kepada mustahik. Mustahik itu ada 8 golongan ya, diantaranya adalah fakir, mohon maaf, miskin, gorimin, orang yang berhutang. Pokoknya sampai 8 asnaf itu nanti bisa dibaca lagi. Nah, setelah para mustahik itu mendapatkan koin dirham ini, akan kemana mereka belanjakan? Apakah ke Alfamart? Apakah bisa berlaku koin ini di Alfamart? Untuk saat ini belum bisa. Atau Alfamart ataupun minimarket yang lainnya tidak menerima koin-koin ini. Maka dari itu kami dari komunitas Amirat Nusantara mengadakan pasarnya, sehingga para mustahik dapat dengan mudah untuk membelanjakan dinar ataupun dirham tersebut di pasar muamalah itu. Jadi bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di sini ya, yang ingin kiranya memiliki koin ini, mungkin mau lebih dari satu mungkin pengen punya 2 ataupun 3, silakan bisa ikut berdagang di pasar ini dan menerima pembayaran dengan koin-koin dinar ataupun dirham. Ya mungkin bisa dipahami ya. Jadi harapan kami setiap kali kita membuka pasar, ada informasi-informasi yang dapat kita pahami bersama. Mungkin itu saja ya penjelasan dari kami, dan